Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Anugrah. Saya di sini akan mempraktekkan atau memberi edukasi tentang Cisco Packet Tracer, routing dinamik dan routing static cache. Jadi kita cari pengertian routing static. Apa perbedaan routing dinamis dan routing statik? Berikan penjelasan yang mudah dipahami dan mudah dimengerti pada Cisco Packet Tracer. Pada Cisco Packet Tracer memahami perbedaan antara routing statis dan routing dinamis. Pengertian routing statis adalah metode di mana administrator jaringan secara manual menambahkan rute pada router. Rute-rute ini ditetapkan satu per satu dan tidak akan berubah kecuali diubah secara manual. Dengan routing statis, kita menginstruksikan router kemana harus mengirimkan data untuk jaringan tertentu. Misalnya router A perlu berkomunikasi dengan jaringan di router B, maka kita harus menambahkan rute manual dari router A ke jaringan router B. Bisa dibaca di sini. Contoh dalam Cisco Packet Tracer, kamu menghubungkan dua router dengan antarmuka yang berbeda, lalu mengkonfigurasi routing statik menggunakan perintah IP route. Jika jaringan berubah, kamu harus menambahkan atau menghapus rute secara manual di setiap router yang terhubung. Jangan nakal, cimut. Ya Allah, cimut. Nah, jadi kita akan mempraktekkan routing statik, routing cimut, jangan nakal, cimut. Ya Allah, dah. Nih. Jangan cimut. Sana balik. Nah, kita akan membuat topologi dulu. Pertama kita akan menggunakan router. Kita di sini paling simpel adalah router 2911 paket. Terus kita tambahkan router ada dua nih. Terus switch. Cimut, jangan nakal mut. Switch. Kita tambahkan memakai PC, laptop. Kita hubungkan setiap perangkat ini menggunakan media transmisi atau kabel ya. Untuk menghubungkan PC ke switch itu menggunakan kabel strike. Kita pilih kabel strike FO0. Kita masukkan di sini FA02. Masukkan secara berurutan ya, agar bisa diingat dan mudah dipahami. Ini ikut sama. Nah, ini kita pakai yang otomatis. Ini satu. Kalau bisa kiri kanannya sama, letak portnya biar mudah diingat. Terus kita berikan IP dulu ya di setiap PC ini. Setiap PC ini kita akan menggunakan IP address secara DHCP menggunakan server. Jadi kan kalau kita masukin manual di sini namanya ini adalah IP configuration secara statik. Nah, kalau kita DHCP kita harus butuh yang namanya server ini dari rekaman. Server untuk memberikan setiap klien atau PC atau laptop itu secara manual IP-nya. Kita atur di sini dulu, kita berikan IP terhadap server dulu.
Kita ketikkan di sini misalkan 192 25 7. Nah, di sini kita mulai dengan 1. Subnet masknya kita mainkan di sini 248. Gateway-nya kita kasih di sini 192 192 25 72. Kita copy aja. Nah, sini juga sama. Terus di sini juga kita, nah di bagian ini tadi kita memberikan IP address terhadap server ya. Nah jadi setelah itu kita mengkonfigurasi IP melalui DHCP di server. Di bagian service DHCP kita tekan on dulu servicenya, lalu kita berikan gateway yang sama dengan server tadi. Nah begitupun juga dengan DNS, tidak pakai DNS juga tidak apa-apa. Nah di sini start IP address. Ini kan IP-nya harus sama dengan IP server tadi. Nah, tadi kan IP server itu 1. Nah, gateway-nya 2, berarti di sini kita mulai dengan 3. Agar tidak mendapatkan IP yang sama. Harus beda-beda. Sini benar ini subnet masknya 255 255 255 248. Kita save. Oke. Terus kita sambungkan ya. Server ke switch. Nah, lalu kita DHCP kan. Minum. Nah, pilot. Kenapa pilot? Itu adalah tanda-tanda kalau pilot itu tandanya seperti ini, guys. Muncul. Nah, baru ketika kita mengkonfigurasi IP dengan DHCP lalu muncul IP yang sesuai dengan apa yang kita masukkan di server tadi, maka konfigurasi IP address secara DHCP itu berhasil dilakukan. Lihat di sini PC 1 nih mendapatkan IP address 192.2.25.7.3. Berarti dia mendapatkan IP pertama. Tadi kan server itu IP-nya 1 ujungnya, gateway-nya 2. Berarti ini 3. Nah, kita akan coba di laptop ini. Kalau di laptop ini mendapatkan IP 4 belakangnya berarti benar. Nah, lihat di sini di gambar berarti DHCP berhasil dilakukan ya. Oke, selanjutnya kita daftarkan network atau jaringan yang jaringan area 1, kita namakan area 1 saja. Ini namanya area 1. Area 1, area 2, kita berikan IP ini, kita ketik 192.25.7.1. ini 192. Ada sini. Oke. Lalu kita berikan IP, kita masukkan jaringan atau gateway dari area 1 itu ke router ini ya guys. Kita enter enable atau n juga bisa, n conf t, lalu kita ketikkan ini port yang ini gig 0/0 ya. Artinya kita memasukkan atau mengkonfigurasi kabel dari router ke switch. Kalau ke switch ke router itu menggunakan FA0/1. Kalau router ke switch itu menggunakan gig 0/0. Kita ketikkan di sini int g 0/0. Nah, kita masukkan gateway di area 1 ini. Kita ketikkan IP add berapa tadi? 192.25.7.2. Kenapa 2? Karena 192.25.7.2 itu adalah gateway dari jaringan area 1. Oke. Kenapa tidak 1? 1 telah dipakai untuk server. Kita masukkan sini subnet masknya 255 255 255 248. Nah, habis itu kita hidupkan portnya atau hidupkan kabelnya dengan perintah no sh atau no shutdown.
Zaran, jangan robot close. Gue akan mengupload ini ke YouTube. Oke, terus selanjutnya kita ke, nah ini ketika sudah seperti ini, maka gateway atau area 1, jaringan area 1 itu telah terdaftar di router. Fungsinya itu untuk agar router tuh tahu bahwa area 1 itu adalah merupakan bagian dari router 1 ini. Jadi gunanya itu untuk menyeberang ke router kedua. Jadi jaringan area 1 ini telah dikenal dan bisa dikonfigurasi nanti dan bisa dihubungkan dengan area kedua. Oke, let's go. Kita ke area kedua. Nah, kita di sini kita melakukan IP konfigurasi dengan cara statik atau manual. Kita ketik di sini berapa IP-nya ya? 198.77.10.2. Ini kita gunakan berapa ya? 48, berarti ini kita gunakan saja 240 gateway. Kita masukkan, kita copy aja nih. Nah, tapi gateway-nya kita berikan di sini 1 karena lebih mudah diingat, karena di sini kita tidak memakai server. Jadi kita berikan gateway-nya 1. Begitupun dengan laptop yang selanjutnya. Kita berikan di sini, ini 3 ya, karena tadi udah dipakai 2. Intinya jangan IP-nya tuh jangan sama yang belakangnya. Oktet terakhirnya tuh jangan sama, atau bagian terakhirnya tuh jangan sama. Tadi kita pakai 240. Oke. Nah, area 2 ini, jaringan area 2 ini atau gateway-nya kita daftarkan ke router 2. Sama seperti di area 1 tadi. Nah, di sini kita ketik perintahnya, kita pilih no. Oke, kita conft terus int, kita lihat portnya guys. Portnya ini adalah int g0/0, int g0/0. Terus kita masukkan IP add berapa tadi, 199.77.10.255.255.255.240. terus kita aktifkan portnya no SH. Oke. Terus kita cek lagi di sini apakah benar IP-nya 198.77.10.1. Oke. Ini prefix 28/28, ini /29. Nah, ketika masing-masing area sudah terdaftar di routernya masing-masing di area 1 dan area 2, maka kita melakukan konfigurasi routing ya untuk menghubungkan dua area ini di bagian router. Kita hubungkan media transmisinya menggunakan kabel cross untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang sama. Oke, kita hubungkan di sini. Nah, kita mulai dari sebelah sini. Nah, di sini kita berikan IP di gig 0/1 atau di gig 0/1 ini, di bagian ini kita berikan IP agar itu dijadikan yang namanya itu next hop atau jembatan atau IP untuk menjembatannya, atau IP atau jaringan agar router ini itu atau dua area ini tuh dalam jaringan yang sama di bagian routernya. Oke, kita berikan di sini, kita ketik int g0/1 terus IP add kita berikan 200 100. Ini ketik 1.
Aduh. 255 255 255 252. Kita jangan lupa ketikkan no sh untuk aktifkan portnya. Oke, ini juga kita exit dulu sampai ada tulisan config doang. Nih, config doang. Terus kita int g0/1 sama dengan IP add 200 100 2 255.255.255.252. Ini harus belajar subnetting dulu. Ini artinya itu /30 ya. Jadi /30 itu hanya bisa IP yang tersedia itu hanya 4. Satunya dipakai untuk network, satunya untuk gateway, terus duanya lagi baru untuk PC atau untuk router. Nah, kita ketikkan no sh di sini untuk mengaktifkan portnya. Oke. Nah, di sini dua router ini sudah terhubung ya. Dua router ini nih sudah berada dalam jaringan yang sama. Kita coba kita tes. Apa nih? Oke, kita kirim. Nah, successful. Nah, berarti dua router ini sudah terhubung, tetapi dua area ini belum terhubung karena router ini hanya mengenali jaringan ini. Router ini belum mengenali jaringan ini. Nah, makanya kita lakukan di sini routing static. Routing static itu tuh jika cara kerjanya tuh kayak ini. Misalkan kita ingin mengkonfigurasi atau mendaftarkan IP atau jaringan ini, maka kita akan melakukan konfigurasi routing di router ini. Begitupun sebaliknya, jika ingin mendaftarkan area 1, maka kita daftarkan di router ini. Jadi itu konsepnya tuh menyilang kayak menyilang. Pokoknya menyilang lah. Hilang, ini ke sini, ini ke sini. Nah, routing static. Kita kasih IP tadi di sini 200 100 1 200 102. Ini tadi kita beri IP 198.77.10.1. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi routing routing jenis static. Nah, di sini kita akan X sampai ada tulisan config doang. Lalu kita melakukan yang namanya IP route. Nah, masukkan yang ini. Karena kita akan mendaftarkan area 2 yang kita daftarkan di router 1. Nah, oke. Kita ketik di sini 198.77.10.0. Kenapa 0? Karena 1 itu adalah gateway, 0 itu adalah networknya. Lalu kita masukkan subnet masknya 255, 255, 255, 240. Lalu kita masukkan next hopnya. Next hop itu ini IP yang kita beri di network, di router. Berarti kalau kita ingin mengkonfigurasi area 2, maka kita akan menggunakan IP router atau next hop yang ini di router areanya masing-masing. Jadi kalau kita area 2, maka kita pilih IP di area 2 nih. Pilih router di area 2 nih. Coba 200 200 102. Oke. Begitu pun dengan sebaliknya ya. Nah, lakukan hal yang sama di router sebelahnya. Ini kita akan mendaftarkan IP di area 1. IP area 1 kita daftarkan di router area 2. Kita ketikkan IP route 192.25.7.10.
titik 0 karena 0 adalah networknya, 1 itu adalah IP server, ini IP ini adalah ini satunya adalah server, satunya adalah gateway, ini 3 ini 4, ini 3 ini 4, berarti di sini networknya 0. Terus kita masukkan subnet masknya 255 255 255 248 tadi kan. Lalu kita masukkan next hop. Nah, karena ini area 1, berarti kita masukkan IP router yang area 1 atau next hop di area 1 nih. Berarti 200.200.100.1. Kita enter. Sebenarnya bisa kita tidak memakai CLI ini, bisa tidak memakai CLI ini, tapi itu di bagian statik ini, di routing, statik ataupun RIP. Simple, cuman itu biasanya kena marah. Oke, kita akan coba karena karena kita sudah melakukan routing statik, area ini juga sudah terdaftar ke router ini, area ini juga sudah terdaftar ke router ini, terus router ini sudah terdaftar, router ini juga jaringan ini sudah terdaftar di router ini pula, ini juga sudah terdaftar ke router ini. Maka kita akan melakukan tes dengan, kita cepetin dulu, dengan mengirimkan sebuah pesan. Kita tes dulu dari PC ke PC dalam satu area, sukses. Oke. Terus kita akan kirim dari PC ke router yang dalam satu area, sukses. Oke. Nah, kita akan coba di area kedua ya. Kita kirim, kita tes area yang sama di area 2. Kita tes PC ke router di area 2, successful. Berarti ketika area 1 ini sudah saling terhubung, berarti mereka sudah dalam jaringan yang sama, dan area 1 ini jaringannya sudah terdaftar ke router 1 atau router di area 1. Begitupun dengan router atau area kedua. Oke, terus kita akan melakukan tes untuk penyeberangan atau router antar router, sukses. Maka lalu kita akan mencoba untuk mengetes hasil dari konfigurasi routing statik. Kita kirim dari PC ini ke router area 2, successful. Begitu kita tes juga dari laptop di area 2 ke router area 1. Nah, sukses. Dan kita akan terakhir ini adalah ngetes klien area 1 ke klien area 2. PC ini ke sini, sukses. Berarti routing statik telah kita berhasil lakukan. Jadi di sini kita melakukan konfigurasi IP address secara DHCP, secara statik, lalu kita melakukan routing statik. Jadi seperti itulah cara konfigurasi routing statik. Sekian, saya Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.